dan disebut dengan Yesus Kristus. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan sebuah perjuangan pada perayaan HUT ke-171 tentang Injil di tanah Papua dengan tema pertobatan yang mencapai keselamatan pada hari ini 5 Februari 2026. Kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan daerah Kabupaten dan Bupati berhubung dengan tugas luar sehingga dalam pelaksanaan ibadah perayaan kedatangan ini pada hari ini beliau tidak sempat hadir dan menugaskan kepada kami mengenai pemerintah daerah dalam menyampaikan sebuah bupati pada yang terhormat pimpinan Sumudi dan Badan Pembinaan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Kabupaten, Pak Kapolres, Pak Dandim yang dihadiri oleh Penegak Hukum, para staf ahli Bupati dan para asisten sekretariat daerah yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kabupaten, panitia pelaksana HUT ke-171 tahun di Tanah Papua, majelis jemaat serta seluruh umat Kristen, tamu undangan, masyarakat Kabupaten Kabupaten yang saya kasihi dalam nama Yesus. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena atas kasih dan perintahnya, maka kita boleh hadir bersama dalam perayaan hari ulang tahun pertukaran Injil yang ke-171 di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Kabupaten dalam suasana iman dan kebersamaan. Hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkabaran Injil yang dimulai pada tanggal 5 Februari 1855 telah menjadi fondasi spiritual, moral dan sosial bagi masyarakat Papua. Injil tidak hanya membawa kabar keselamatan, tapi juga menanamkan nilai-nilai kasih, keadilan, kedamaian dan pengharapan terhadap martabat manusia. Tema perayaan perkabaran Injil yang ke-171 tahun di tahun 2006 pada hari ini yaitu pertobatan mendatangkan keselamatan. Tema ini mengingatkan kita bahwa keselamatan tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga untuk kehidupan sosial, etika dan tanggung jawab bersama. Pertobatan berarti perubahan cara berpikir, sikap hidup dan tindakan menuju kehidupan yang lebih bermartabat, saling menghormati serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, tema ini sejalan dengan upaya menjaga keamanan, ketertiban, toleransi dan persatuan sebagaimana menjadi tujuan utama pelaksanaan pada hari ini dalam perayaan perkabaran Injil yang ke-171 tahun di Kabupaten Kabupaten. Hadirin yang berbahagia, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten periode 2020-2029, Mote dan Buhari mengemban amanah pembangunan daerah dengan visi Kabupaten bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Visi ini diwujudkan melalui sinergi pemerintah, gereja dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten yang rukun, damai dan bermartabat. Melalui momentum peringatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten untuk
mempererat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, menjaga kedamaian, toleransi, dan ketertiban masyarakat, menolak segala bentuk kekerasan, perpecahan, serta penyalahgunaan minuman keras dan narkoba, serta bersama-sama membangun Warope yang aman, mandiri, dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Warope dan secara pribadi, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pelayan gereja panitia serta semua pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan perayaan perkabaran Injil yang ke-171 tahun pada hari ini. Akhirnya, atas nama pemerintah Kabupaten Warope dan secara pribadi, saya mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun perkabaran Injil ke-171 tahun di tanah Papua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati gereja, masyarakat Warope, dan seluruh karya pembangunan di Kabupaten Warope. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, di Sosio, di Kurako, kami Baraluko Mambasau, Bupati Warope, Dr. Andus Franciscus Savius Mote, MSc. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu, para saudara-saudara sekalian, para jemaat yang hadir hari ini dalam rangka HUT PI 5 Februari 2026 yang ke-171 tahun di tanah Papua. Yang kami hormati dalam kasih Yesus Kristus, Bapak BHCD, seluruh jajaran sekretariat dan jajaran Forkompinda, jajaran SKPD yang ada di Kabupaten Warope, seluruh pelayan, badan pekerja klasis yang hadir juga pada hari ini, seluruh jemaat yang ada di klasis Warope. Saya akan membacakan sambutan Badan Pekerja Sinode DKI di tahun ini dalam rangka HUT PI ke-171 tahun di tanah Papua. Salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang penuh syukur ini, kita kembali berdiri di hadapan sejarah iman yang agung 171 tahun pengabaran Injil di tanah Papua. Peristiwa 5 Februari 1855 bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan sebuah pengakuan umat yang terus hidup ketika Injil Yesus Kristus pertama kali diberitakan oleh Otto dan Malaysia di tanah Papua. Ini dengan pengakuan dalam nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Doa ini adalah sebuah permohonan kiranya Allah memberi mereka kekuatan, ketabahan, dan kesediaan untuk memulai misi pembebasan, pertobatan, dan penyelamatan. Tegasnya, nama Tuhan adalah panji pekabaran Injil bagi bangsa Papua. Pengakuan iman inilah yang sampai hari ini menjadi dasar arah dan jiwa gereja Kristen Injil di tanah Papua. Tahun ini kita merayakan HUT Pekabaran Injil di tanah Papua dengan sholat atau dengan tema pertobatan
mendatangkan keselamatan. Tema ini mengajak kita bukan hanya mengenal karya Allah di masa lampau, tetapi juga menilai diri dan zaman yang sedang kita jalani saat ini. Tanah Papua hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tanah Papua hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan dan merasakan juga akibat kekerasan dan konflik yang berkepanjangan. Tangisan para pengungsi, kecemasan anak-anak yang kehilangan rasa aman, serta jeritan bumi Papua yang terus dieksploitasi. Bapak Ibu dan warga jemaat yang diberkati Tuhan, apa kita memaknai diri tema ini di dalam konteks perayaan ini? Ada dua makna penting mengajak kita belajar dari sejarah PI di tanah Papua. Pertama, bahwa motivasi dan tujuan PI adalah supaya bangsa Papua bertobat demi memperoleh keselamatan. Itulah juga yang kita ketahui dari pendalaman Yunus dalam bacaan Alkitab hari ini. Allah berkehendaki pertobatan orang Niniwe. Kedua, bahwa pertobatan yang dimaksud di sini bukan saja merupakan sebuah peristiwa masa lampau, tetapi juga harus menjadi peristiwa masa kini dalam konteks masa kini. Pertobatan itu harus diterjemahkan di dalam berbagai aspek kehidupan, seperti spiritual, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ekologis. Bapak Ibu warga jemaat yang diberkati Tuhan, dalam situasi seperti ini, tema pertobatan menjadi seruan profetik Allah bagi gereja dan bagi bangsa Papua. Pertobatan bukan hanya soal relasi pribadi dengan Tuhan, tetapi juga dengan keberanian mengubah cara hidup, cara berpikir, dan cara kita memperlakukan sesama dan alam ciptaan. Pertobatan menyeluruh sebagai gereja kita dipanggil untuk menerjemahkan pertobatan itu secara nyata dalam hidup kita. Yang pertama, pertobatan rohania. Injil Kristus harus menjadi landasan bagi kehidupan kita. Tidak ada tawar menawar. Ini berarti setiap orang di tanah ini harus memperlihatkan wajah dan model pelayanan Kristus di dalam hidup keseharian. Bertobat itu tulus, tidak berpura-pura. Baik sesaat, ini adalah sebuah perubahan cara hidup yang terus berlangsung di dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup dan Tuhan memberkati kita semua. Jayapura 4 Februari 2026. Banyak pekerja AMSINO DKI di tanah Papua.
suatu pagi, yaitu hari Minggu Senin tanggal 5 Februari 1855, di atas kapal yang mengantar mereka sesaat sebelum melepas sahurnya di pantai Pulau Mancinang, ia menulis pesannya, "Anda tak dapat membayangkan betapa besarnya sukacita kami bahwa pada akhirnya tanah tujuan terlihat, matahari terbit dengan indahnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku Di pantai Pulau Mancinang, Johann Gottlob Geisler dan Karl Wilhelm Otto berlutut sambil berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di sorga. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Amin. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita nyanyi bersama-sama dari nyanyian kepada Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Dari hari ke hari, ceritakanlah kemuliaannya di atas bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan di mata kita di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar.
kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka oleh pertolongan Roh Kudus, agar melalui persekutuan PKI di tanah Papua, kami mentaati kehendak-Mu dan melakukan keadilan, kasih dan perdamaian di atas tanah. Kasihani dan ampunilah kami menurut kasih setia dan rahmat-Mu yang besar, ya Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan nyanyian Mazmur nomor 6 bait 1 dan 3. Berita pengampunan dosa. Dengarlah berita anugerah Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak,
puasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan meletakkan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memperkenankan kita semua ada sebagaimana kita ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan bersyukur kepada Tuhan karena pekabaran Injil 171 tahun yang lalu, 5 Februari 1855, maka kita semua ada di hari ini menyatukan hati syukur dan sukacita kita kepada Allah oleh karena Injil Kristus yang menyelamatkan semua orang Papua, yang menyelamatkan semua orang yang mendiami tanah Papua, yang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sebab itu katakanlah kepada Bapak Ibu saudara anak-anak yang di samping kiri kanan, Tuhan memberkati kita. Hari ini banyak puji-pujian. Sebab itu puji-pujian ini tidak mengganggu suasana hati kita, sehingga tidak memberi perhatian kita kepada Tuhan dalam perjumpaan di hari ini. Tetapi semua puji-pujian membawa kita untuk menjaga suasana hati kita supaya tetap ada dalam suasana hati yang penuh sukacita, penuh dengan damai, penuh dengan berkat Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tetap sukacita hari ini Tuhan kasih untuk kita. Sebab itu hati yang bergembira dan bersukacita tetap ada pada setiap kita yang ada dalam persekutuan ibadah di hari ini. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita mendapatkan satu tema, pertobatan mendatangkan keselamatan. Pertobatan mendatangkan keselamatan, Bapak Ibu saudara. Pertobatan adalah salah satu kata yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam kehidupan iman. Tetapi Bapak Ibu saudara, justru kata pertobatan ini sedikit sulit untuk kita jalani atau kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Banyak orang Kristen memahami pertobatan hanya sebagai penyesalan atas sebuah kesalahan yang dilakukan. Tetapi sesungguhnya menurut firman Tuhan, pertobatan adalah perubahan arah hidup, berbalik dari jalan yang salah dan kembali kepada Allah dengan hati yang berserah dan taat kepada Tuhan.
Kita mengaku dalam gedung gereja, mengaku, minta ampun, mendengar berita keselamatan, kita keluar, tetapi juga melakukan dosa. Sebab itu pertobatan itu selalu ada dan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika ada pertobatan, maka di situ ada dinyatakan bukan sebagai hasil usaha manusia atau setiap orang, tetapi adalah sebuah anugerah yang dianugerahkan atau yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kisah pertobatan orang Niniwe seperti yang kita sudah baca dalam pembacaan kita hari ini, Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, mengatakan bahwa tidak ada manusia, tidak ada kota atau keadaan yang telah rusak sehingga tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan atau diselamatkan oleh Tuhan. Niniwe dikenal sebagai kota yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan. Sebab itu Yunus tidak mau pergi ketika dia diutus pertama kali, karena di Niniwe itu ada sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Asyur, yang beribu kota Niniwe, kerajaan yang besar yang menjadi sebuah ancaman yang besar bagi Israel. Mungkin dalam pikiran Yunus, kenapa Tuhan mau utus saya ke Niniwe? Mereka sudah jahat, lebih baik binasakan mereka. Dia menghindar dan Tuhan kembali dan pergi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Niniwe sekali lagi dikenal sebagai kota yang jahat, penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan. Namun ketika seperti dalam pembacaan kita, firman Tuhan diberitakan, maka tidak ada yang membawa diri, tidak ada yang memberi alasan, tidak ada yang menyalahkan keadaan, tidak ada yang menunda waktu Tuhan, tapi semua datang kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, bertobat sudah, mari ke gereja, nanti kapan-kapan saja. Ada waktu dulu, baru saya bisa datang. Untuk sekarang belum siap. Atau dipanggil oleh Tuhan nanti. Ada waktu dulu baru saya datang. Sekalipun Tuhan panggil untuk bekerja bagi Tuhan. Ada yang menghindar, ya. Kalau hidup umur panjang, ada waktu Tuhan bekerja. Tiba-tiba belum waktu yang kita inginkan untuk mengambil bagian atau merespon panggilan Tuhan, Tuhan sudah panggil us. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang ini yang percaya kepada Allah lalu merendahkan diri. Tidak hanya orang Niniwe, tetapi kita juga membaca bagaimana dalam pembacaan ini raja, seluruh rakyat merendahkan diri dalam doa dan puasa, memohon belas kasihan dari Tuhan. Tidak ada dalam pembacaan ini kita membaca mereka memberi alasan tunggu dulu, tidak, tetapi ada respon dari umat Tuhan di kota Niniwe. Ketika Nabi Yunus katakan 40 hari lagi maka Niniwe ditunggang balikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Yunus pasal 3 yang telah kita baca ini memperlihatkan kepada kita hati Allah yang rindu untuk menyelamatkan manusia orang ini, bukan membinasakan. Dari dalam kisah ini kita menemukan perjumpaan antara Allah dan orang ini. Panggilan Allah, ketaatan manusia, pertobatan yang sungguh dan keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita melihat pada bagian yang terakhir, ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka,
dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah yang membawa keselamatan dalam Yunus 3 tidak dimulai dari kesadaran manusia, melainkan dari inisiatif Allah. Allah datang dan turun mencari umatnya yang ada di negeri. Bukan kesadaran kalau kita sudah berdosa jadi kita datang kepada Tuhan, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka datang kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah tidak menyerah ketika manusia gagal atau ketika Tuhan mendapati manusia gagal. Dan Yunus yang pernah lari dari panggilan Tuhan kini dipanggil kembali. Allah menghendaki keselamatan bagi Niniwe, dan Allah justru kembali memakai Yunus, Nabi Yunus, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Niniwe. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini kita ada dalam perayaan 171 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Bagian firman Tuhan ini membawa kita pada dua sisi iman. Pertama, kita bersyukur oleh karena pemberitaan Injil Kristus yang membawa keselamatan bagi kita bangsa Papua, yang membawa keselamatan bagi semua orang yang mendiami tanah Papua. Yang kedua, kita harus bercermin. Kita bersyukur karena Injil telah datang dan mengubah hidup bangsa Papua atau orang Papua. Namun kita juga perlu bercermin, sebab realitas Papua hari ini penuh dengan tantangan yang cukup mempengaruhi kehidupan umat yang mendiami tanah Papua. Dan secara langsung Bapak Ibu saudara-saudara cukup berdampak pada pelayanan gereja. Masalah Papua, konflik yang berkepanjangan, luka sosial, ketidakadilan, kemiskinan, arus globalisasi, dan perkembangan teknologi tidak hanya menjadi isu di luar gereja, tetapi kita harus mengakui dengan jujur telah masuk ke dalam kehidupan persekutuan gereja umat Tuhan, bukan hanya di luar Eropa, tapi juga terjadi di Eropa. Tantangan lain yang sudah dihadapi oleh gereja, bahkan umat Tuhan saat ini adalah pergeseran nilai hidup umat Tuhan, masalah sosial yang berkepanjangan, dan pengaruh dunia modern membuat orang Papua hidup dalam kemarahan, hidup dalam benci, iri hati, dendam, apatis, dan putus asa berkepanjangan. Sebagian orang yang ada di atas tanah Papua ini sedang kehilangan harapan. Sebagian orang Papua sedang kehilangan arah. Dan di sinilah letak tugas dan tanggung jawab gereja, termasuk umat Kristen yang mendiami tanah Papua. Bagaimana kita menghadapi semua tantangan yang sedang terjadi. Gereja dipanggil untuk bukan hanya membimbing, bukan hanya menghibur, tetapi harus membawa umat Tuhan ada dalam sebuah pertobatan kepada hidup yang berakar kepada firman Tuhan, bukan pada dendam, bukan pada dengki, bukan pada sebuah kebencian yang berkepanjangan. Dalam terang kebenaran firman Tuhan pada perayaan 171 tahun pekabaran Injil di atas tanah Papua, kita perlu belajar bahwa keselamatan datang ketika ada pertobatan yang sungguh-sungguh dan setia. Kita bertobat, mengaku jujur di hadapan Tuhan, maka keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup. Hari ini banyak orang yang malas berjumpa dengan Tuhan.
hari ini tantangan juga dihadapi oleh gereja. Banyak suami istri yang tidak setia. Tingkat HIV/AIDS yang cukup tinggi, kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dan fisik. Banyak anak-anak kurang mendapat perhatian. Banyak keluarga sedang dalam berbagai pergumulan. Orang ini yang diselamatkan bukan karena kota mereka yang berubah, tetapi karena hati mereka yang berbalik kepada Tuhan. Dan tidak hanya bicara, tidak hanya berkata atau berkumpul, tapi ada komitmen untuk berbalik, meninggalkan dosa-dosa mereka. Demikian pula keselamatan bagi orang Papua, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak lain dari sebuah perubahan keadaan semata, tetapi harus dari sebuah perubahan atau pertobatan hati yang dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus bekerja di hati kita, dan kita membawa seluruh hidup kepada Kristus. Pekabaran ini bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan Bapak Ibu Saudara, karya Allah yang terus berlangsung dalam kehidupan orang percaya yang ada di atas tanah perubahan. Ketika Injil pertama kali diberitakan 5 Februari 1855 oleh dua utusan Tuhan, Otto dan Gisdel, tujuannya bukan hanya supaya manusia mengenal Tuhan, tetapi supaya manusia bertobat dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perayaan pekabaran Injil seharusnya menjadi momen refleksi yang mendalam apakah Injil yang diberitakan 171 tahun yang lalu sungguh-sungguh telah melahirkan pertobatan yang sungguh dalam kehidupan kita sekalian, umat Tuhan yang ada di atas tanah. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pertobatan itu bukan sekedar penyesalan emosional atau rasa bersalah lalu datang kepada Tuhan mohon pengampunan atau belas kasih, tetapi pertobatan yang sesungguhnya adalah berbalik dari arah hidup yang berpusat pada diri sendiri menuju hidup yang berpusat kepada Allah. Dari kejahatan menuju kebenaran, dari ketidaktaatan menuju ketaatan, dan itu membutuhkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam konteks BPI di hari ini, Bapak Ibu Saudara, gereja dan umat Tuhan termasuk saya dan saudara-saudara diingatkan bahwa Injil yang sejati selalu menantang dan mengubahkan. Injil bukan hanya membawa sebuah penghiburan, tetapi juga teguran. Bukan hanya janji berkat, tetapi panggilan untuk meninggalkan dosa. Sebab ketika gereja hanya memberitakan Injil yang menyenangkan telinga, tetapi mengabaikan pertobatan, maka Injil kehilangan kuasa. Itu yang terjadi sekarang. Umat Tuhan lebih senang dengan khotbah yang bagus, menyenangkan, tidak mau dengan khotbah yang keras. Ketika firman Tuhan keras disampaikan, menegur, masing-masing merasa dan tersinggung, marah kepada hamba Tuhan, lalu menghindar dari persekutuan dengan Tuhan. Pertobatan yang mendatangkan keselamatan juga harus relevan dengan kehidupan gereja masa kini. Gereja dipanggil untuk bertobat, meninggalkan kesombongan rohani,
merasa diri paling baik, paling benar, paling hebat dari gereja yang lain, tidak menyadari bahwa kita ini memang dipanggil untuk menjadi berkat. Konflik internal pelayan yang berpusat pada pelayanan pada manusia kita masih dapati dalam kehidupan bergereja. Tema sentral Bapak Ibu Saudara-saudara untuk GKI Tanah Papua tahun 2026 adalah kepedulian. Setelah kita meninggalkan tahun 2025 dengan tema sentral yang berpusat pada kesehatan, kita masuk pada tema kepedulian. Peduli terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang membutuhkan pelayanan kasih dan cinta yang tulus dari kita. Yesus peduli kepada bangsa Papua. Dia peduli kepada orang Papua. Dia peduli kepada tanah Papua. Dia peduli kepada Warope. Dia peduli kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang diperkenankan ada di atas tanah negeri bakau ini atau mendiami negeri ini. Ketika kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Apa yang sebenarnya kita maknai menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi kita. Umat Tuhan merendahkan diri, pemimpin-pemimpin atau raja di kota ini merendahkan diri. Di luar sana Bapak Ibu Saudara sedang ada berbagai aksi. Saya membaca sebuah postingan bagaimana dengan Warope. Warope tenang diam, tapi saya mau bicara di atas mimbar ini bahwa Warope tidak sedang baik-baik saja. Jangan sampai suatu ketika aksi yang dilakukan oleh umat Tuhan masyarakat di luar Warope suatu ketika juga menjadi sebuah pertemuan panjang bagi kita di Warope. Hari ini Tuhan membawa kita melalui perenungan firman Tuhan pada ulang tahun 171 kekebalan ini jadi tanah Papua. Kembali melihat diri kita, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita. Apakah memang kita sudah menyadari bahwa pertobatan mendatangkan keselamatan dalam hidup? Untuk secara khusus untuk DKI, kita sedang bergumul apa yang kita lakukan dalam tema sentral kepedulian di tahun 2026. Satu program untuk kami adalah kami akan memulai peduli kepada orang-orang sakit, orang-orang yang sedang berbaring di puskesmas, dua puskesmas yang ada di Urfas dan Barat. Pelayanan kami tidak mengenal dia dari mana gereja yang mana, tapi kami dengan tema sentral ini mendorong kami untuk peduli melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan yang memberi kekuatan bagi mereka. Hari ini kita semua ada dalam perayaan 170 tahun Kekebalan Injil di tanah Papua dengan tema pertobatan mendatangkan keselamatan. Kiranya menyentuh kehidupan setiap kita yang ada dalam perayaan ini. Bahwa ketika ini benar-benar dihidupi, relasi dipulihkan, keadilan ditegakkan dan damai sejahtera diwujudkan dalam kehidupan setiap dalam kehidupan kita, maka keselamatan itu pasti akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, tetapi juga dalam kehidupan keluarga, dalam tugas dan panggilan kita. Dalam terang kebenaran firman Tuhan dalam perayaan HUT ke-171 tahun Kekebalan ini
Kita mau belajar bahwa keselamatan datang ketika ada pertobatan yang sungguh-sungguh dari setiap kita. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita harus kembali. Ketika kita kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, ke dalam hidup dan kerja kita, Tuhan akan menolong dan meneguhkan iman dan percaya kita untuk melakukan firman-Nya dengan baik dan setia, supaya berkat keselamatan yang merupakan janji Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Selamat merayakan 171 tahun pekabaran Injil di Tanah Papua hari ini 22 Februari 2026. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Vokal grup akuistik dipersilakan untuk memuji Tuhan dengan lagu bersama. Kalau tidak ada paduan suara alfa omega,
bagi seluruh jemaat-jemaat di atas tanah Papua. Kiranya Tuhan memberkati. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke kampung-kampung, seluruh masyarakat dan lebih khusus yang ada di atas tanah Papua. Provinsi Papua, Kabupaten Waropen secara khusus kami berdoa dan serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mendoakan pemerintah Kabupaten Waropen, Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam segala tugas kami di Waropen 5 tahun ke depan. Tuhan memberi hikmat, kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur karena hari ini pemerintah Kabupaten Waropen boleh berkenan hadir dan menyampaikan sambutan merupakan motivasi arahan bagi seluruh warga DKI secara khusus yang hari ini mengikuti ibadah perayaan ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan segala hikmat, kuatan, sehat, kesanggupan yang Tuhan beri bagi hamba-Mu bersama keluarga, istri dan anak-anak, tanggung jawab di Kabupaten Waropen, bahkan SM di lingkungan Pemda Kabupaten Waropen. Hamba Dinas 9 Waropen, kami yakin dan percaya diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan pimpinan lembaga legislatif di Perka Waropen, bahkan anggota yang mungkin berkenan hadir tapi juga tidak sempat hadir dalam segala tanggung jawab ke depan di Waropen. Kami bawa seluruh hamba-hamba-Mu kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya dan negeri ini. Peliharalah kami ya Allah. Berkatilah segala pekerjaan kami, pelayanan kami. Tanah ini penuh dengan berkat Tuhan. Kami terus menikmati dan mengalami semua kebaikan Tuhan. Ajarlah kami supaya kami tidak melupakan Tuhan, tapi kami selalu bersyukur di atas tanah yang diberkati Tuhan ini. Hari ini Tuhan, kalau kami merayakan 171 tahun kebaran Injil di atas tanah Papua, maka kami mau katakan, kami mau bilang, Allah peduli kepada bangsa Papua. Allah peduli kepada orang-orang Papua. Allah peduli bagi kami semua yang mendiami tanah Papua. Tapi ketika kami kembali melihat kondisi yang sedang terjadi di sekitar kami, jauh daripada kami, banyak air mata yang menetes jatuh di atas tanah ini. Banyak darah yang terjadi atas tanah ini. Banyak ketidakadilan. Hak-hak orang Papua menjadi sebuah pergumulan yang kami jauh. Orang Papua ingin merdeka, bebas dari ketidakadilan, ketidaktaatan, konflik yang berkepanjangan. Kami ingin hidup damai dan sukacita. Kami ingin bebas dari segala intimidasi. Kami ingin menikmati segala kekayaan alam yang Tuhan anugerahkan begitu berkelimpahan di atas tanah Papua. Sayangnya Tuhan, kami harus miskin, kami harus menderita, air mata kami terus membasahi tanah yang penuh dengan susu dan madu.
doakan Barope. Mungkin dalam pandangan kami manusia, Warope sedang bahagia. Mari kita semua, mari kita sambut Injil Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang indah di atas tanah Papua. Kami naikkan puji dan syukur anugerah-Mu yang indah di atas tanah Papua. Kami naikkan puji dan syukur. Oh haleluya, oh haleluya, kekal selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, kekal selamanya. Jadi saya bisa cemburu. Pulanglah dengan damai sejahtera, arahkan hati dan hidup, dan terimalah berkat Tuhan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Salam pekerja kasih. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan selamat merayakan 107 tahun Pagelaran Inti di Tanah Papua. Hari ini baru berada 2086 Tuhan.